Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Waskita Nuron. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep manajemen keuangan pendidikan. Ya, di sini saya akan membahas beberapa hal. Ya, ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah ruang lingkup, kemudian selanjutnya ada sumber pendanaan, ada prinsip-prinsip dan pelaksana dari manajemen keuangan di pendidikan sendiri. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama mengenai pengertian. Ya, manajemen keuangan pendidikan ini adalah sejumlah aktivitas ya yang tersusun secara sistematis dan sistemik. Ya, apa sih aktivitasnya? Nah, aktivitasnya itu mulai dari perencanaan, ya, terus ada penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Nah, tujuannya apa dilakukan kegiatan tadi ya, yang disusun secara sistematis dan sistemik ya, itu tujuannya demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien ya. Jadi pengelolaan keuangan itu ya mulai dari perencanaan, kita anggarkan, kemudian mau digunakan apa saja uangnya, lalu ada pengawasan, ada pertanggungjawaban. Nah, semua kegiatan itu dilakukan demi demi tujuan pendidikan, supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, manajemen keuangan pendidikan sendiri ada tujuannya ya, ada fungsinya. Nah, fungsinya itu menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing ya, pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Di sini ada pemerintah ya, untuk pemerintah ya bisa dengan adanya laporan keuangan, pemerintah bisa dijadikan dasar pemerintah untuk menentukan anggaran yang akan diberikan kepada sekolah tersebut di tahun berikutnya. Kemudian bagi kepala sekolah sendiri tentunya bisa dijadikan bahan evaluasi ya. Kegiatannya sudah yang dilakukan sekolah ini sudah ada berapa, kemudian pengeluarannya ada berapa. Dengan begitu kepala sekolah bisa menentukan, kegiatan ini sepertinya kurang efektif, nanti di tahun depan tidak dilakukan lagi dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah ruang lingkup. Ya. Menurut Arwidayanto dan kawan-kawan, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan ini terdiri dari 4 aspek kegiatan. Ya, ada perencanaan, anggaran atau budgeting, ada pembukuan atau accounting, ada pemeriksaan atau auditing, dan ada pertanggungjawaban. Nah, apa sih perencanaan anggaran atau budgeting? Nah, perencanaan anggaran atau budgeting ini adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, ya, menentukan prioritas, kemudian menjabarkan tujuan dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness. Nah, terus membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Ya. Nah, dalam melakukan perencanaan perencanaan anggaran atau budgeting ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada beberapa prinsip ya. Yang pertama tentunya adalah hemat sesuai dengan kebutuhan ya. Tentunya kebutuhan yang dibutuhkan sekolah itu apa saja ya.
tentu dilakukan juga skala prioritas ya. Nah, tentu jangan sampai sesuatu yang tidak diprioritaskan justru dibeli ya, dianggarkan, tetapi yang harusnya diprioritaskan malah tidak dianggarkan. Nah, kemudian ada yang prinsip berikutnya itu ada terarah dan terkendali sesuai dengan rencana ya. Ya, kita membuat rencana ini kemudian untuk ditindaklanjuti ya, supaya apa yang dilakukan itu memang sudah sesuai rencana, jadi tujuannya bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian tentunya ini yang penting juga ya, itu tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar kegiatan belajar dan mengajar ya. Jangan sampai dana yang ada itu digunakan untuk kepentingan selain untuk keperluan kegiatan belajar mengajar ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya ada setelah perencanaan anggaran itu ada pembukuan atau accounting ya. Nah, dalam hal manajemen keuangan, pembukuan atau accounting ini ada dua hal ya. Yang pertama mengenai pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Nah, kedua, yang pertama ini adalah tentunya bisa pangkatnya itu ya kepala sekolah ya, yang punya kewenangan apakah ini perencanaan tadi ini diterima atau ditolak ya. Yang ini boleh keluar dananya, yang ini tidak, ini kewenangan kepala sekolah ya. Yang kedua adalah kepengurusan ya, yang menindaklanjuti urusan pertama ya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang ya dalam pengelolaan keuangan. Ya, ini bisa bendahara ataupun staf tata usaha ya. Nah, dalam pembukuan ini ada beberapa hal yang perlu dikenalkan kepada staf ya, terkait yang berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah. Ya, ada beberapa buku yang perlu dikenalkan. Yang pertama ada buku pos, ada buku faktur, buku kas, terus lembar cek, jurnal, buku besar, ada buku kas juga. Kemudian ada buku kas pembayaran uang sekolah, ada buku piutang, terus ada juga neraca percobaan. Nah, kemudian setelah dilakukan pembukuan atau accounting, kita lakukan pemeriksaan ya atau auditing. Nah, pemeriksaan ini adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban ya, penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Ya, jadi diperiksa ya. Uang bendahara itu memeriksa laporan yang atau pertanggungjawabannya yang kepada penerima dana itu dicek sama bendahara. Nah, bentuk pengecekannya seperti apa? Bentuk pengecekannya ada dua. Yang pertama ada dalam bentuk pemeriksaan laporan keuangan. Ya, ini bentuknya, jadi yang dicek adalah laporan keuangannya ya. Nah, apakah keseluruhan laporan keuangan ini sudah merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu ya. Jadi dicek apakah data yang ada di laporan keuangannya ini sudah benar-benar real atau belum. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan operasional. Nah, kalau pemeriksaan laporan itu lebih ke laporannya yang diperiksa. Nah, untuk pemeriksaan operasional itu keseluruhannya diperiksa keseluruhan atau bagian manapun ya. Ya, mulai dari prosedur ataupun metode operasi suatu organisasi yang tujuannya ya
apakah tujuannya itu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi ya. Jadi ini pemeriksaan operasional dicek metodenya apakah sudah sesuai, apakah kegiatan yang dilakukan itu sudah efektif atau belum ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup yang berikutnya, yakni pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini adalah pelaporan ya yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Nah, kegiatan pelaporan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya, atau keperluan sekolah ya. Bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, atau bisa juga setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, laporan keuangan ini nantinya akan ditunjukkan kepada ya, ada kepala dinas pendidikan, terus ada kepala badan administrasi keuangan daerah, BAKD, dinas pendidikan. Kemudian ada juga bisa dilaporkan kepada dinas pendidikan daerah dan lain-lain ya. Bisa komite juga dilaporkan. Ya. Intinya kepada pelaporannya ini bisa dari internal lembaga ya, seperti kepala sekolah, komite ataupun eksternal tadi yang sudah disebutkan. Ya, tentunya yang menjadi pemangku kepentingan ya, atau stakeholder. Selanjutnya adalah sumber pendanaan ya. Dari mana sih dana yang didapatkan oleh sekolah ya? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 ayat 1, ini menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama ya, antara pemerintah, dalam hal ini maksudnya pemerintah pusat, terus pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi sumber pendanaannya itu kalau menurut undang-undang itu dari 3 itu. Nah, kita yang selanjutnya kita bisa jabarkan lebih lagi ya terkait masyarakat, nanti dibagi siapa saja. Nah, itu selain dari 3 tadi itu ada bisa diperoleh dari orang tua siswa ya. Dari orang tua siswa itu bisa dana bulanan ya, SPP, terus ada dana insidental, itu dana yang satu kali saja ketika menjadi siswa, ketika biasanya dilakukan pendaftaran ya. Terus dana sukarela. Nah, selanjutnya ada dari alumni ya, alumni yang peduli dengan pendidikan, ingin memberikan bantuan bisa. Nah, bantuannya tidak hanya berupa bentuk uang ya, bisa juga pengabdian alumni ke sekolah tersebut karena sudah merasa sekolah ini sudah berjasa untuk membuat saya sukses itu. Kemudian peserta kegiatan ini misalnya ada kegiatan pramuka ya, maka bisa juga sumber dananya dari peserta kegiatan sendiri ya. Misalkan pramuka mau mengadakan kegiatan apa, maka bisa diadakan HTM atau ya ada HTM-nya ketika kegiatan. Nah, kemudian ada juga kegiatan kewirausahaan sekolah. Nah, jadi sekolah bisa membuat wirausaha ya. Ada berbagai macam contohnya. Ya, ada koperasi, ada kantin, fotokopi, ya ada fotokopian, terus juga bazar tahunan, bisa juga perkebunan atau toko serba ada dan lain sebagainya ya. Ini salah satu contoh saja ya, yang beberapa contoh yang saya sebutkan mengenai kegiatan kewirausahaan sekolah. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48. Itu ada 5 ya. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan. Nah, artinya apa? Dalam manajemen keuangan pendidikan itu artinya ada keterbukaan ya dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan,
pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Ya, adanya keterbukaan di setiap lini ya. Ya, dari setiap lini itu ada keterbukaan. Transparan. Nah, kemudian yang kedua ada akuntabilitas atau bisa diartikan sebagai dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain ya, karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, artinya apa? Artinya itu bisa kita artikan sebagai penggunaan keuangan pendidikan itu dapat dipertanggungjawabkan ya, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Jadi orang yang sudah diberikan tanggung jawab ya untuk mengelola keuangan itu dicek oleh kepala sekolah apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang ketiga ada efektivitas. Ya, efektivitas ini tentunya terkait apakah dana yang diberikan itu efektif atau tidak ya. Apakah sudah dengan dana yang diberikan segitu, apakah tujuan yang direncanakan tercapai atau tidak. Nah, kemudian ada efisiensi ya. Nah, apa itu efisiensi? Nah, efisiensi itu apakah kegiatan yang sudah dilakukan itu efisien atau tidak? Maksudnya apa? Maksudnya ada perbandingan terbaik ya antara input dan outputnya. Apakah input dan outputnya itu sudah sesuai ya, sama atau malah justru inputnya banyak tapi justru outputnya sedikit. Nah, ini kan tidak efisien ya. Tentunya yang efisien itu kan minimalnya inputnya lumayan ya, keluarnya juga lumayan, outputnya lumayan, atau kalau bisa lebih banyak outputnya ya, bisa berupa ya itu ya. Kemudian ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini tentunya maksudnya terkait besarnya pendanaan pendidikan. Ya, yang dimaksud itu dari pusat atau pemerintah daerah itu harus disesuaikan, besarannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh sekolah, karena kebutuhan setiap sekolah itu berbeda, maka harus ada keadilan. Jangan sampai tidak disesuaikan dengan kemampuan sekolah ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pelaksana ya. Menurut Junet Rastafara ini ada pemisahan ya, menganut asas pemisahan tugas. Yang pertama ada otorisator atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Terus ada ordonator, adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada bendaharawan, ya, adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan. Nah, serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.